2204 Indonesia Pancasila. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan media konvensional yang di sini yang menjadi judul saya itu perlawanan rakyat terhadap Jepang, khususnya perlawanan di kalangan petani. Nah, di sini ada beberapa urutan dari perlawanan rakyat terhadap Jepang tersebut. Yang pertama dilihat dari kronologisnya. Nah, pada masa itu pendudukan Jepang di Indonesia bertepatan pada tahun 1942 sampai 1945. Di sini kita melihat bahwa rakyat mengalami penderitaan yang berat, khususnya di kalangan petani. Kemudian saat itu pemerintahan militer Jepang menganggap Pulau Jawa pada masa itu sebagai sumber pangan yang memungkinkan mereka dapat meneruskan operasi militernya. Nah, kemudian sebagai penghasil beras yang setiap tahunnya mencapai 8,5 juta ton, pulau ini dianggap amat penting dalam memenuhi kebutuhan militer Jepang. Nah, jika dilihat dari kausalitasnya, pada tahap awal para petani diminta menyerahkan padinya hanya kuota tetap per hektar. Yang akan tetapi hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan petani terhadap peraturan tersebut sehingga menyebabkan perlawanan. Nah, perlawanan di kalangan terhadap Jepang dapat dilihat sebagai bentuk keinginan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan pangan pada saat itu. Kemudian jika dilihat dari interpretasinya, salah satu perlawanan yang dilakukan pada masa itu yaitu perlawanan yang terjadi di Indramayu. Di sini kita bisa melihat gambarnya yang terjadi di Jawa Barat pada saat itu. Jadi perlawanan ini disebut perlawanan petani yang berlangsung pada bulan April sampai Agustus 1944. Kemudian dilihat dari 3 dimensi waktu yang diantaranya itu pada masa lalu, perlawanan Jepang bisa dilihat sebagai kelanjutan dari perlawanan terhadap penjajahan pada umumnya. Kemudian jika dilihat pada masa kini, di era modern, perjuangan petani untuk kesejahteraan dan hak atas tanah masih relevan, terutama dengan adanya masalah agraria dan ketimpangan ekonomi. Kemudian jika dilihat dari masa depan, kejadian-kejadian sejarah seperti ini menunjukkan bahwa ketimpangan dan penindasan dapat memicu perlawanan. Kemudian yang terakhir itu kita dapat melihat tentang nilai-nilai moralnya. Salah satunya di sini saya ambil meskipun berawal dari tekanan dan penderitaan akibat kebijakan represif Jepang, namun justru menjadi pemicu semangat nasionalisme yang menggebu-gebu. Baik, demikian penjelasan saya ucapkan.